yang mau buat doa untuk belajar silakan maju ke depan nak. Olivia, ya sini nak di tengah kita nak sini. Sini nak. Iya. Kita berdoa dulu nak sebelum memulai pelajaran. Silakan Olivia. Belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Terima kasih Tuhan kami belajar dalam kami kepintaran dan kesehatan dan berkatilah guru kami supaya guru kami bisa mengajari kami lebih baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, sebelumnya juga Ibu mau mengabsen dulu anak-anak Ibu di sini. Siapa yang belum hadir, siapa yang sudah hadir. Ya, oke, Ibu panggil ya nak. Ya, dengar yang mendengarkan dan ada di sini dijawab hadir Bu, begitu ya nak? Siap. Bahdin, Hadir, Bu. Fania, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Olivia, Hadir, Bu. Kasih, Hadir, Bu. Cecilia, Hadir, Bu. Gilbert, Hadir, Bu. Gadia, Hadir, Bu. Amos, Hadir, Bu. Rinduan. Hadir, Bu. Iya, bagus, berarti semua anak-anak Ibu hadir untuk hari ini ya. Semangat selalu belajar supaya pintar. Oke anak Ibu, kita bernyanyi dulu untuk tetap membangkitkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Kita bernyanyi nak dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal kan? Hafal, Bu. Di sini Ibu pandu dengan video biar kita bisa ikuti ya nak ya. Oke, coba diri di bangku masing-masing nak. Ya. Sabang sampai Merauke menyerang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Lindungilah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk lagi nak. Ya, untuk hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam yang biasa disingkat dengan apa nak? Pak. IPA. Sudah siap untuk belajar IPA anak? Iya, nah jadi di sini ada Ibu tampilkan di layarnya nak. Coba perhatikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, Ibu bacakan. Yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah bahwa melalui pengamatan gambar tentang alat-alat musik tradisional, peserta didik secara mandiri dapat menganalisis keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran secara tepat. Indera pendengaran itu apa nak? Apa nama indera pendengaran kalau sama? Telinga. Iya. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan sifat-sifat bunyi yang merambat dengan lengkap. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dan perambatannya. Yang keempat, setelah percobaan dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat merambat dengan sistematis. Begitulah nak tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kamu diharapkan setelah selesai belajar pada hari ini, kamu sudah bisa menentukan apa nak? Sifat-sifat bunyi. Sudah ngerti apa itu bunyi yang merambat.
Oke nak. Nah kemudian Bu, apa yang akan Ibu sampaikan pada kami? Nah, Ibu jelaskan kepada kalian nak, untuk proses belajar mengajar kita hari ini, nanti Ibu akan menyampaikan tahap kegiatan kepada kalian. Yang pertama yaitu mengamati. Apa yang mau dia mati? Coba siapa yang tahu? Video pembelajaran. Setelah mengamati, apalagi Ibu akan menanya kepada anak Ibu di sini semua yang terkait dengan video pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kita akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Apa kemarin LKPD itu nak? Lembar kerja peserta didik. Jangan lupa ya nak. Kemudian yang berikutnya mengkomunikasikan. Nah, jadi setelah kita nanti diskusi kelompok, Ibu pandu kita saling berkomunikasi, bertanya jawab bagi yang ingin bertanya. Dan yang terakhir nah, itu kita akan menyimpulkan seluruh isi pelajaran kita pada hari ini. Ya dia. Oke, apakah itu bunyi, sifat-sifat bunyi, dan contoh bunyi yang merambat. Nanti pada saat kelompok kita praktek ya nak ya, dengan menggunakan media gelas, cangkir plastik, kemudian benang atau tali. Oke, jadi setiap kelompok nanti boleh maju 2 orang ya nak, karena satu di si pendengar, satu lagi yang berbicara. Oke, udah paham? Sudah bisa kita mulai nak? Sudah Bu. Iya, kalau sudah bisa kita mulai ya, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Coba kalian simak videonya. Oke. Bukunya udah dikeluarkan belum dari tasnya? Coba nak. Sudah semua? Sudah Bu. Iya, oke nak. Coba perhatikan video pembelajaran kita hari ini nak. Di layarnya. Ya, untuk hari ini kita belajar bunyi dan perambatannya ya. Semua anak-anak Ibu di kelas ini coba tolong perhatikan dulu bagus-bagus videonya. Jangan ada yang berbincang-bincang ya. Oke nak, perhatikan nak. Ayo pandangan ke depan. Semua pandangan ke depan. Amos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yaya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kemudian, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kita dengan sistematis. Kalian tahu bahwa melalui indera pendengaran kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Karya seni seperti apa saja yang dapat kita dengar, seperti alat musik tradisional gendang, suling, kecapi. Nah, dari alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi yang sangat indah. Jadi, menurut kamu apa ya yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti Bapak berbicara dalam video ini. Pada saat ini menghasilkan bunyi.
Bunyi yang dihasilkan dari suara Bapak adalah dari pita suara di tenggorokan. Coba kamu praktekkan. Ketika berbicara, pegang tenggorokan kamu. Ada getaran di tenggorokan. Silakan dicoba ya. Oke, sebentar ya nak. Nah, coba kita lihat tadi Bapak yang di video mengatakan supaya kamu bisa mendengar suara tentu dengan menggunakan indera pendengaran. Ketika kamu mengeluarkan suara dari mulut, apa yang bergetar katanya nak? Tenggorokan. Coba semua, Gilbert, kakinya diturunkan. Kalau belajar nak, duduk yang bagus ya nak. Jangan menaikkan kakinya ya, Gilbert. Udah dengar? Jangan naikkan kaki ke atas bangku ya nak. Gilbert mau pinta kan? Iya. Nah, jangan begitu duduknya ya nak. Duduk yang bagus. Tangan di atas meja. Iya. Coba nak, kita praktekkan seperti yang diminta di video. Coba kamu pegang tenggorokan kamu. Setelah itu ibu hitung sampai 3, semua mengatakan oh begitu ya nak. 1, 2, 3, iya. Iya. Pada saat kamu memegang itu dan berbicara, apa yang terasa di jari nak? Bergetar. Itu yang bergetar itu apa sih? Siapa yang tahu nak? Apa yang bergetar itu? Ibu aja pegangan. Pita suara. Pita suara kita ada di leher. Lebih khususnya namanya apa nak? Tenggorokan. Oke, udah paham ya nak? Jadi jika kita mengeluarkan suara, maka pita suara akan bergetar. Oke, ibu lanjut lagi nak videonya, perhatikan baik-baik nak. Bagaimana? Betul kan apa yang Bapak bicarakan? Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Seperti alat-alat musik yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu gendang, suling, kecapi, dan lainnya. Syarat-syarat bunyi yaitu yang pertama, terdapat sumber bunyi. Contoh, alat musik. Kalau pada manusia, yaitu pada pita suara. Yang kedua, syarat-syarat bunyi yaitu terdapat medium atau disebut juga dengan perantara bunyi. Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita karena ada perantaranya atau mediumnya. Yang ketiga, terdapat reseptor bunyi atau penerimanya, yaitu adanya alat penerimanya, yaitu telinga. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Yang kedua, dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau refleksi. Contohnya, fenomena bunyi dapat dipantulkan, dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema, menghasilkan gema atau gaung. Kalau kamu ada di sebuah bukit dan di depan kamu ada sebuah bukit, kamu berteriak, maka suara kamu yang dipantulkan akan mengikuti suara asli kamu. Makanya itu disebut dengan gema. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Maksudnya, suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh, fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir. Terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Yang keempat, mengalami pelenturan atau difraksi. Contoh, fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tetapi bunyinya sudah sampai terlebih dahulu. Yang kelima yaitu mengalami perpaduan atau disebut juga interferensi.
Bunyi yang kita dengar dari dua sumber yang berbeda. Namun, apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengar lebih keras lagi. Contoh, fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ada yang ingin sampaikan kepada kalian terkait dari videonya. Tadi syarat-syarat bunyi siapa yang masih ingat? Nak, Bapak tersebut bilang salah satu syarat bunyi apa? Terdapat sumber bunyi. Coba sekali lagi kita mengucapkan sama-sama A. 1, 2, 3 ya. A. Nah, ketika kalian mengatakan A, siapa yang tahu sumber bunyinya siapa? Dari mana sumber bunyi itu? Apa tadi namanya ini, Nak? Yang bergetar tadi? Pita suara. Ketika kita berbicara, maka sumber bunyi kita adalah pita suara. Bagus. Yang kedua, Ibu mau nanya lagi. Coba Ibu mau tekokkan seperti ini. Ada suara nggak? Ada. Sekarang Ibu mau tanya, sumber suara ini apa? Sumbernya. Kalau tadi sumber bunyinya suara kita itu pita suara. Kalau sumber bunyinya ini apa? Meja. Kan bunyinya berasal dari meja kan? Nah, sekarang ini Ibu hidupkan, coba dengarkan. Adalah gelombang yang Kamu dengar suara nggak? Dengar suara. Kalau kamu dengar suara, itu suara dari mana? Iya, berarti sumber bunyi dari video tadi adalah loudspeaker. Paham, Nak? Cecil paham, Nak, sumber bunyi? Tadi sumber bunyi video kita apa, Nak, Cecil? Sumber bunyi videonya dari mana tadi, Nak? Cecil bisa dengar? Coba dengar dulu, Nak. Ini Ibu buatkan lagi, Cecil ya. dihasilkan oleh benda yang Ibu stop. Cecil bisa dengar suara Bapak itu karena apa? Karena ada apa? Iya, berarti loudspeaker ini fungsinya sebagai sumber bunyi. Paham, Nak? Iya. Memang belajar harus begitu ya, karena pelan-pelan. Semakin lama semakin paham. Ya, Nak ya? Bisa Pania paham, Nak? Iya, tadi Pania kalau bilang sumber bunyinya siapa, Nak? Siapa sumber bunyinya? Waktu kita sama-sama mengucapkan gitu, sumber bunyinya dari mana? Pita suara. Iya. Oke, paham ya, Nak? Nah, jadi mengapa kalian bisa mendengar? Kan tadi semua bunyi-bunyian, suara-suara, iya kan? Suara A, suara meja, suara video, suara handphone, suara apa lagi yang kalian tahu, Nak? Gendang. Apa lagi? Coba. Suling. Suara apa lagi? Trompet. Ketika ada pedagang di luar menjajakan, misalnya datang tukang rujak, dia bersuara nggak? Bersuara. Semua suara-suara itu bisa kita dengar. Karena apa? Coba. Karena kita punya kuping atau telinga. Telinga ini disebut dengan indera pendengar. Sekarang coba masing-masing anak Ibu di sini, Ibu tunggu 5 menit. Coba pikirkan salah satu suara atau bunyi yang bisa kamu dengar di sekitarnya. Pikirkan dulu. Kalau memikirkan itu berarti contohnya, ketika aku di rumah suara ini didengar. Nah, begitu. Coba, Nak, dalam kehidupan kamu sehari-hari, coba sebutkan salah satu bunyi atau suara yang sangat jelas kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tunggu paling lama 5 menit, paling cepat 1 menit. Ibu tanya satu-satu ya, siapkan dulu dalam kepalanya. Suara atau bunyi apa yang sangat jelas kamu dengar, Nak, di dalam kehidupan kamu? Ya,
jawab ya nak, nggak boleh diam. Yang diam berarti nggak mau pintar. Apakah salah harus dimarahi? Apakah jawaban anak ibu yang salah di sini harus dimarahi? Tidak. Jadi jangan takut berbicara, ya nak. Ibu tidak marah ya. Dari salah bisa menjadi benar. Ayo, coba ayo dipikir udah. Ibu mau nanya satu-satu nih, suara kebunyian yang didengar di dalam kehidupan sehari-hari apa itu? Yang sangat jelas kita dengar, ya. Jangan tidur nak, bagus nak tidur nak. Tunggu setengah menit lagi yang selama-lama lah. Masa mikirkan itu aja sampai 5 menit, iya kan nak? Iya. Ini udah ada senyum-senyum ini. Biasanya wajah yang senyum-senyum ini udah ada jawabannya di sini. Lama kali ibu itu bilangnya, aku udah mau menjawab ini. Udah gitu dia dalam hatinya, iya kan Olivia? Iyalah, ada senyum-senyum si Olivia. Iya kan nak? Semangat untuk belajar ini nak. Iya, jangan lemas-lemas nak. Sudah ya, jadi saya mau tanya ya. Dan disiapkan di kepalanya kan. Satu contoh saja dalam kehidupan sehari-hari yang mengeluarkan bunyi yang bisa kita dengar. Ibu mulai dari rinduan. Coba nak, apa yang kamu pikirkan tadi nak? Suara atau bunyi apa? Pipa, Bu. Buat nak? Pipa, Bu. Pipa. Pipa ya? Bisa dijelaskan nak, maksudnya pipa itu bagaimana gitu nak, sehingga kita bisa mendengar. Kenapa dia gitu? Coba jelaskan. Karena, Bu, yang di depannya panjang. Iya. Terus? Bunyi apa yang dikeluarkannya? Bunyi apa yang dikeluarkannya? Nyari. Iya. Di manakah itu lokasinya nak yang kamu dengar itu nak? Di mana yang sering kamu dengar suara itu? Di mana tempatnya? Di tempat dekat rumah kamu. Oh iya, dekat rumah rinduan ada sering terdengar suara pipa yang panjang. Itu ya nak ya? Dan tahukah rinduan nak sumbernya dari mana? Dari mana tempatnya sumbernya, tahu nggak? Itu pipanya terdengar dari mana? Tahu nggak rinduan? Dari mana? Tidak tahu, cuma terdengar aja dari rumah ya. Oh, oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman kita yang kedua. Yang pertama, ayo sekali lagi, nggak semangat ini tepuk tangannya. Ayo tepuk tangan. Kepada anak ibu selanjutnya, Amos. Coba nak, bagaimana yang kamu pikirkan? Amos. Ayo nak. Nah, coba. Jangan mau kalah sama rinduan. Masa mau kalah? Apa Amos? Amos? Ayo. Siapa yang mau menjawab dulu sebelum si Amos? Apa nak? Amos gak punya jawaban? Belum ke dia. Coba apa yang kamu pikirkan nak? Saat kita menonton televisi maka terdengar suara dari televisi. Bisa nggak kita jelas mendengarnya? Jika kita tidak jelas mendengarnya, biasanya televisi kita apakan? Kita naikkan suaranya atau volumenya, iya kan? Iya, bagus. 100 untuk Gadia. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Gilbert, bagaimana nak? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Belum ada di dalam pikirannya. Oh, Gilbert juga sama seperti Amos, masih berpikir ya. Oke, tidak apa-apa nak. Lanjut Cecilia. Apa yang kamu pikirkan nak? Bagaimana kamu mendengar keseharian kamu yang bisa menimbulkan suara atau bunyi nak? Suara ibu, aduh pintar ini. Ibu ini kan di depan saya, dia bersuara, saya dengar gitu. Setiap hari enak ya. Kebetulan kalau kita sekolah, ibu juga selalu mengajar, ya kan nak? Iya, ternyata jawaban Cecilia tidak kalah bagus ya. Suara ibu katanya. Ibu mengeluarkan suara nggak? Iya, Bu. Ada bunyi dari mulut ibu nggak? Ada, Bu. Iya, jadi bagus untuk Cecilia. Tepuk tangan lagi nak. Ibu beralih ke sebelah kiri. Dea, apa yang kamu pikirkan nak sehingga kamu bisa mendengar sesuatu? Suara kereta atau kata lainnya kereta sepeda motor. Iya, ini yang paling sering terdengar. Apalagi yang rumahnya dekat apa nak? Pasar. Kadang-kadang terganggu, iya kan? Tidur siang, kadang-kadang tidur siang sedih. Tapi suara-suara klekson iya kan nak? Iya. Jadi itu contoh yang sangat bagus ya. Dea juga bagus contohnya suara dari kendaraan ya. Oke Pania, apa yang kamu pikirkan nak?
Tidak ada yang tidak tahu pakai HP zaman sekarang. Iya kan, Nak? Dari yang kecil sampai dewasa semua pakai HP. Dan HP itu mengeluarkan bunyi. Bagus untuk Pania. Iya, Pania dan Nia, tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya. Tinggal 3 lagi. Olivia, bagaimana, Nak? Apa yang bisa kamu katakan? Suara truk. Iya, truk berjalan sangat kencang, sangat mengeluarkan suara yang sangat besar, ya kan, Nak? Iya. Bisa Olivia sebutkan suara truk itu kayak mana? Coba, Nak, tirukan dulu. Iya kan, truk ini sangat besar nggak truk? Suaranya pun sangat berat, ya kan, Nak? Coba, Nak, bisa nggak bunyikan suara truk kayak mana? Oh, knalpotnya ribut ya, Nak, ya? Oke, bagus. Terakhir kasih apa, Nak? Suara air ketika keran diputar, ya, Nak? Oke, bagus. Irfan, sudah tadi, Nak? Apa yang kamu pikirkan? Apa tadi kamu bilang, Nak? Suara apa? Roket mobil besar. Oh iya, bisa nggak ditirukan? Kayak mana rupanya bunyinya, Nak? Coba ya, Irfan, ayo. Biar salah, coba ya. Coba Irfan, biar kita sama-sama dengarnya. Memangnya trompet apa tadi, Nak? Irfan? Besar. Memangnya trompet terbesar contohnya yang pernah si Irfan dengar kayak mana, Nak? Coba. Ayo, Nak, coba Irfan. Ayo, Nak, coba. Kayak mana yang kamu dengar? Biar salah, coba. Gimana, Nak? Yang pernah kamu dengar gimana suara? Kita lombok ini gini ten. Oh, ten gitu ya. Nah, oke, bagus ya. Itulah jawaban anak-anak semua. Supaya kita semangat, coba semua bertepuk tangan lagi dan jadi aktif. Gitu ya, Nak. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok. Biar kamu tahu kamu kelompok berapa. Coba Ibu suruh kamu menyebutkan setelah 1, 2. Contohnya begini, Nak. 1, 2, balik lagi 1, 2, 1, begitu seterusnya. Jadi nama kelompok ini Ibu kasih nama kelompok bunyi. Nama kelompok yang satu lagi Ibu kasih nama kelompok merambat. Ya, Nak? Coba ayo kita menghitung berurutan. Bunyi 1, bunyi 2, bunyi 1, bunyi 2, begitu, Nak. Coba 1, 2 ya. Bunyi 1, bunyi 2. Kembali 1. 1 dan 2 saja, Nak. Bunyi 1, bunyi 2, bunyi 1. Merambat. Ayo, Nak. Merambat 1. Rambat 1. Merambat. Rambat 2. Merambat 1. 1, Nak. Merambat 2. Merambat 1 lagi. Oke, kembali seperti itu. Nah, jadi sekarang Ibu sudah bagi kelompoknya. Ada kelompok bunyi 1, bunyi 2, dan kelompok merambat 1, merambat 2. Ya kan, Nak? Pas kita 2 kelompok, berapa orang masing-masing, Nak? 5. Oke. Nah, jadi coba kita bentuk kelompoknya. Ya, kemudian ini Ibu bagikan dulu LKPD supaya kamu bisa mengerti apa yang mau kamu selesaikan. Enak ya? Ini nanti yang nanti dari kelompoknya salah satu maju ya, siapa yang boleh. Iya, boleh kamu baca dulu LKPD-nya, ada di situ keterangan, Nak. Coba baca 5 menit. Nanti Ibu mau kasih pertanyaan ya. Baca 5 menit. Ini, Nak, yang ini si D ya. Nah, ya. Nah, ini ya, Nak. Kemudian ini nanti membaca. Aku ada itu. Aku sudah pulang. Salah satu dari kalian nanti juga maju ya, Nak, dari kelompok bunyi, dari kelompok merambat juga ya, kasih. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, coba dibaca dulu halaman pertama, kalau sudah kemudian halaman kedua, kemudian kita mau mengisi nanti di halaman ketiga. Jadi Ibu cuma kasih waktu kamu baca itu halaman 1 dan halaman 2. Silakan, Nak, waktu membaca hanya 5 menit. Ya, ini dibaca dulu.
Kemudian di sini biar ngerti kita prakteknya mau apa nak. Kemudian nanti ini kita jawab sama-sama di sini nak. Ini yang mau kita jawab nanti LKPD-nya ya. Jadi kalian cukup membaca lembar 1 dan lembar 2. Ayo silakan nak, ibu tunggu ya. Nanti yang udah selesai ibu mau nanya nanti. Siapa yang membaca itu ya? Kelompok bunyi, coba fokus nak membaca nak. Kelompok bunyi jangan ada suara nak. Ayo baca dulu ya. Lembar 1, lembar 2. Jangan ada yang ribut Irfan, Olivia. Coba nak dibaca dulu nak. Jangan ada begitu nak. Yang udah ibu bagi jangan pulak balik disirim nak. Dibaca. Iya baca, sama itu nak. Yang ibu bagi itu semua sama. Ini Irfan. Karena belum dibalik nak. Ini nak. Iya itu kan nanti kalau ibu udah jawab. Yang mau ibu baca ini nak. Lembar 1 dan lembar 2. Coba dibaca dulu. Siapa nanti yang bisa jawab pertanyaan ibu nanti? Iya, itu pasti dapat hadiah nanti ya. Jadi coba serius bacanya ya. Ada yang mau ditanya silakan sambil bertanya boleh nak. Iya apa itu nak? Rinduan? Iya benar sekali ya nak. Jadi nanti ketika kamu membaca ini kamu ngerti kamu itu mau ngapain nak, apa yang mau kita lakukan. Nah di sini lebih dikasih lagi nanti nak apa yang mau kita lakukan. Lihat gambarnya dia sedang apa itu bapak itu bersama anak-anaknya ya. Coba dibaca dulu ya. Cecilia ada yang ditanya? Gilbert? Kita mau buat praktek dulu. Sambil kalian baca, ibu panggil nanti dari kelompok bunyi yang maju praktek kita ini. Olivia dan Kasih dan Dea ya nak ya prakteknya. Kalau dari sini nanti yang maju siapa nak? Siapa yang bisa maju untuk praktek? Gadia dan Cecilia. Boleh nanti bertukar siap mereka kalian maju boleh ya, boleh bergantian ya. Boleh nanti ibu pandu ya percaya ini. Kita disuruh apa yang dibaca ini gambar ini lembar 1 lembar 2. Sini nanti ada ini apa bahan-bahannya kamu lihat di sini. Ya kemudian apa yang kita lakukan dilihat di sini nak dibaca nak.
Nah, sekarang ibu mau ikut membimbing kalian melihat LKPD. Coba lihat nah LKPD kita tadi nah. Coba lihat. Ada alat bahan kita di sini. Coba perhatikan. Ada kan? Apa saja alat dan bahannya nak? Coba yang pertama apa? Iya, alatnya yang pertama kita gunakan gelas plastik. Kemudian tali atau benang. Kemudian paku. Yang terakhir apa nak? Gunting. Semua bahan-bahan itu mau kita buatkan ke dalam percobaan seperti ini nah yang tergambar di LKPD-nya. Coba siapa yang mengerti menjelaskan kita apakan ini nak? Dari bahan-bahan tadi kita mau apakan nak? Yang pertama ya, ibu ambil bahannya nak. Nah coba perhatikan ini. Ini ada 2 gelas plastik nak. Udah? Ini ada 2 gelas plastik. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian ibu melubangi dasar gelas plastik dengan paku. Berlubang dia nak. Setelah itu kita ambil benang atau tali. Kemudian kita masukkan ujung dari kedua tali melalui lubang-lubang yang ada pada gelas plastik. Masukkan talinya nak, supaya talinya tidak keluar lagi. Maka ini kalau kalian perhatikan ada paku nggak nak di dalam? Kita buat simpulnya supaya dia tidak keluar dari dalam gelas plastiknya. Nah kita mau menguji. Kan bunyi itu nak ada medianya, iya kan nak? Kalau ini kita pakai media apa ini nak? Tali. Kalau ibu, coba kalian dengar ibu berteriak ke sana. Hei, ibu bilang kuat. Kira-kira medium perambatan ibu apa? Melalui apa? Udara. Jadi kalau ini nanti dia melalui media benang atau tali. Oke, coba kita praktekkan. Maju coba dulu dari kelompok merambat aja dulu 2 orang. Siapa yang mau maju sini nak? Coba kemari dulu gantian nak boleh? Gadia dan Cecilia sini nak. Coba kita praktekkan dulu. Ya, kita mau belajar bunyi, sumber bunyi, sifat-sifat bunyi merambat. Sini kamu nak. Pegang ini Cecil. Kamu sini nak. Coba nanti gantian. Sekarang Cecil mau berbicara dari gelas plastik. Gadia mendengar di telinganya. Coba berbicara. Contohnya dia bilang apa? Kita hari ini sedang belajar IPA. Tapi agak pelan aja nak. Tutupkan mulutmu kayak gini. Pakai gelas. Coba. Tutup begini nak. Ke mulut kamu iya. Kurang dekat iya. Terus bilang pelan. Kita hari ini belajar tentang bunyi. Hari ini belajar tentang bunyi. Nah, sekarang Gadia ibu mau tanya, kira-kira dengar nggak jelas apa dibilang kawan? Iya, sekarang gantian. Gadia yang berbicara, Cecilia dengar di telinganya. Coba nak ayo. Pelan aja ngomong. Kita hari ini berbicara tentang bunyi. Nah, Cecilia mau tanya, jelas nggak apa ucapannya? Jelas? Oh, oke. Coba ulangin dulu yang benar di telinganya yuk. Coba Gadia, agak jelas sedikit Gadia. Coba. Jelas nggak? Jelas, oke. Nah, silakan duduk dari kelompok merambat. Dari kelompok bunyi, ayo maju dulu 2 orang. Siapa nak? Dea dan Kasih. Iya, coba. Masih ingat tadi ngapain kita kena dari kelompok temannya kan? Coba ayo. Yang pertama berbicara si Dea dulu. Coba nak. Tutupkan semua mulutnya nak. Nah, Kasih dengar sih. Coba nak. Ya. Berbicara dulu. Kita hari ini belajar tentang bunyi. Jelas nggak? Coba ulangin dulu. Mungkin kurang nempel di telinganya Kasih. Coba kurang nempel Kasih di telinganya. Iya, coba nak. Jelas. Jelas? Sudah jelas. Coba gantian dulu. Sekarang berbicara Kasih. Dia mendengar ke telinganya nak. Coba. Ya, kita ini belajar tentang bunyi. Coba. Hari ini belajar tentang bunyi. Jelas ya? Jelas. Oke, duduk. Silakan duduk kedua teman dari kelompok bunyi. Jadi nak, sekarang ibu mau potong, mau gunting dulu nak ini
jelas nggak? Coba tutup telinga kamu. Ya, kamu berbicara seperti tadi, Pak. Kita belajar tentang bunyi hari ini. Aku belajar tentang bunyi hari ini. Jelas nggak? Jelas sekali. Coba sekarang Amos yang berbicara, Irfan yang Rinduan yang mendengar. Coba nak. Kita belajar tentang bunyi. Jelas nggak? Jelas nggak? Oh, sedikit coba ulangi dulu. Nempelkan ke telinganya. Coba, yuk, ulangi Amos, enak. Kita bisa nggak? Jelas? Iya, oke, bagus. Dari kelompok bunyi ada yang mau maju lagi nggak? Kayak yang tadi temennya. Ayo, siapa yang belum? Tania sama Irfan. Di sini nak, mari nak. Oke. Ini tanpa medium tali. Sekarang mediumnya apa ini nak? Siapa yang tahu menjawab? Siapa yang tahu menjawab? Tali sudah ibu buang. Berarti kita berbicara dengan perantara medium apa nak? Udara. Iya, 100 untuk Amos. Kita sekarang berbicara dengan medium udara. Kalau tadi apa? Tali itu benda apa? Saya kan tahu tali benda apa nak? Benda padat, benda gas, atau benda cair? Benda padat. Kalau tadi mediumnya benda padat, yaitu tali atau benang. Kalau sekarang mediumnya adalah udara. Nah, coba nak. Ayo Irfan dulu berbicara. Fania menempelkan ke telinganya. Ayo bilang nak. Kita belajar IPA hari ini. Jelas nggak? Enggak ulangi dulu ya. Coba ulang nempel ini di telinganya. Coba Irfan. Kita hari ini belajar kita. Jelas. Coba sekarang Fania yang ngomong. Irfan di sini. Coba ayo. Coba nak. Jelas nak? Iya, oke. Jadi kedua kelompok sudah mengatakan jawabannya masing-masing. Coba supaya semangat, tepuk tangan yang keras nak. Ayo. Iya. Jadi supaya kalian mengerti nak, bahwa bunyi itu sifatnya merambat. Merambat itu artinya gini nak. Kita berteriak didengar dari sana. Kita pukul meja, kamu mendengar dari situ. Tidak hanya ibu mendengarnya. Itu artinya sifat bunyi itu merambat. Merambatnya melalui 3 media. Media apa yang pertama tadi nak? Benda padat. Yang kedua media apa nak? Udara. Yang ketiga ada satu lagi apa? Benda cair. Bu, kalau benda cair kayak mana contohnya ya bu? Udara tadi sudah. Benda padat, Gilbert, kaki. Kalau belajar yang bagus ya nak sampai selesai, ibu tidak mau lagi diulangin kakinya ke atas ya. Iya, oke. Yang ketiga pasti ada bertanya-tanya di sini, bu. Kalau benda cair kayak mana bu bunyinya? Kita belum coba. Kita bisa praktekkan nanti di hari Senin. Hari apa lagi kita ketemu nak? Senin. Senin udah masuk sekolah atau belum? Sudah. Kalau sudah masuk sekolah nanti tetap kita belajar seperti ini ya untuk hari Senin. Kita lanjutkan pelajarannya. Tapi itu nanti untuk benda cair ya. Jadi kalian udah belajar dari medium udara, benda padat, yang terakhir nanti benda cair. Oke, kalau begitu sekarang tibalah saatnya kalian menjawab LKPD dari praktek yang sudah kita lakukan. Ayo bukanlah LKPD-nya di lembar ketiga nak. LKPD lembar ketiga dan lembar keempat itu ada pertanyaannya. Silakan kamu jawab sesuai dengan yang sudah kamu ketahui, yang sudah kita praktekkan tadi, yang barusan. Oke nak? Ibu kasih waktu menjawab LKPD selama 5-8 menit. Silakan. Jangan Regina, jawab LKPD-nya. Ya, tulis. Oh ya, ini ada kelompok. Tadi contohnya Amos sebut kelompok merambat apa nak? 1 atau 2 kamu? Kelompok merambat 1 atau 2? Dia satu. Merambat 1. Jadi tulis di sini nak, kelompok merambat 1. Siapa yang merambat 1? Dia tadi kelompok bunyi berapa nak? Nah, tulislah dia bunyi 2 dan tulislah nama kamu. Ya nak? Oke, itu cara ngisinya. Bunyi 1 atau bunyi 2, merambat 1 atau merambat 2. Kemudian tulislah nama kamu di bawahnya dan jawablah pertanyaannya ya, Gilbert. Ibu nak, tulis namamu nak. Sini, Bu. Ya. Ini pertanyaannya sampai lembar keempat ya nak, dibaliknya ya. Nomor absennya, oh ya,
Nomor absen itu panggil dari sini ya. Untuk nomor absen dengar. Gak bawa. Kasih nomor absen 5. Sudah. Kemudian Olivia 4, Fania 3, Dea 2, Irfan 1, Rinduan 10, Cecilia 9, Gilbert 8, Gadia 7, dan Amos 6. Oke, nomor absen Dea baru garis gini. Aku 2. Jangan ada yang ribut. Boleh berdiskusi tetapi bukan meminta jawaban ya nak. Contohnya begini. Dia apa nomor 2 dia? Jangan nak. Ya, jangan meminta jawaban tetapi berdiskusi boleh. Ya, namanya LKPD kelompok ya. Jadi kita bisa belajar secara berkelompok ya. Oke, buka waktunya silakan nak jawab LKPD-nya. Gilbert. Dijawab lah, LKPD dijawab, tulis di sini nama kamu, dijawab ini, kemudian ini juga nak dijawab. Jangan diganggu temannya ya, Gilbert. Iya, nomor 2 nggak usah ya. Untuk coba perhatikan kotak nomor 2 itu tidak perlu dijawab, yang dijawab nomor 1. Untuk nomor 2 itu apa Bu? Itu untuk hari Senin nak, melalui medium benda cair tadi kita praktekkan, ya. Absen kamu itu 10. Oh 9 ya, tidak di sini 9. Oke, dijawab nak, dikasih waktu yang terbatas. Kamu boleh lihat boleh diskusi nak. Ya, kalau nggak paham boleh nak berdiskusi dengan temannya ini loh nak, ya. Boleh ditanya, boleh berdiskusi nak, boleh ya, nggak akan dijawab ya. Pindahkan di kotaknya nanti ya, Gadia setiap jawaban dalam kotak Gadia, ya. Ibu tunggu ya, waktunya berjalan. Ya, saya tadi kan bunyinya ada 8. Dan saya tadi bunyinya kan terdengar kan Cecilia. Nah, berarti kamu cek di sini, nah jangan di sini kan tidak terdengar. Tadi suara terdengar apa enggak? Suara kawannya? Terdengar, berarti cek di sini. Nah ini enggak, jangan di sini ya. Ayo, semangat menjawabnya, jangan lesu-lesu ya. Di sana, iya benar, bagus. Nah sekarang ini nak, melalui media apa saja Bu dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Tadi Bu bilang nak, mediumnya ada berapa? Ada berapa nak? Ada 3. Tulislah nak apa yang 3 tadi nak? Benda apa, dan benda apa? Tadi udah kan Irfan? Iya, tulis nak, ayo isi kotaknya nak. Iya nak. Gilbert kalau nggak mau belajar nanti dihukum gurunya. Mau nggak dihukum guru? Mau dihukum guru nak? Enggak mau dihukum guru. Berarti siapa yang sekolah sekolah? Oh ini sini nak. Kali ini apa kali? Di sini tulis benda apa tadi nak? Kita ada 3 benda tadi perambatan. Itu yang pertama benda apa nak? Pak. Yang kedua benda gas. Nah, itu kasih tulisan boleh diskusi. Iya, boleh ya nak. Kalau diskusi boleh. Yang penting enggak. Apa jawabanmu enggak gitu? Boleh nak berdiskusi ya. Cecil. Sudah dari kelompok bunyi. Iya, bunyi 1, bunyi 2 tadi kan ada bunyi tempat. Ada nggak? Masih ingat nggak tadi? Iya, ditulis sesuai ucapan mulutnya. Tadi kasih sebut apa? Bunyi
bunyi apa? Buat menghitung tadi bunyi berapa? Kamu catat bunyi berapa? Bunyi 1, berarti kelompok si kasih bunyi 1. Pania bunyi berapa nak? Bunyi 2, ada yang tidak? Iya, bunyi 2 lah tulis. Gitu ya nak. Iya, tuliskan nanti di depan tadi kena nama kelompok tadi kena bunyi 2. Gitu ya. Waktunya tinggal 2,5 menit. Ayo, coba nak. 2,5 menit lagi ya. Ibu nanti suruh salah satu dari masing-masing kelompok untuk maju dan membacakan presentasi kelompok masing-masing, ya nak. 2,5 menit lagi. Benda padat, benda gas, benda cair. Udah bu? Ya, lanjut nak. Baliknya, buka lagi baliknya, lembarannya. Bu. Iya. Bunyi ke sana. Baca soalnya nak. Kemudian dari praktek tadi apa dia baca? Atau benda sampai 3 bu. Iya. 3 baru cepat hari. Aku kedua. Apa bunyi 3? Nanti siapa yang bisa maju dari kelompok bunyi? Itu biar bisa. Siapa yang maju nak bacakan presentasi kelompok? Biar dia Olivia. Siapa? Irfan atau Olivia? Iya bu. Dan jelas lagi pertanyaannya. Ya, Olivia boleh. Yang mana? Mana baca? Kertas buku dari mana? Kenapa rasa sama dia? Ini kan kertas kamu. Dana ibu. Kan makanya dana ibu, bukan dana ibu. Berupa. Kelompok merambat siap-siap. Siapa yang maju nanti nak? Suara nak. Mingguan gelang dari sini mana? Mingguan. Gelangnya. Nomor 2. Gantongin. Apa itu? Benang atau tali? Tadi kita gunain apa? Benang atau tali? Tali juga ya. Iya, memang jawabannya harus dituliskan di dalam kotak, jangan di luar kotak. Nah, di dalam kotak. Waktu kita tinggal 1 menit supaya mengumpulkan. Tulis nama, tulis kelompok, sebentar lagi dikumpulkan ya nak. Minta solusi. Sudah bisa belum maju? Ya, cepat nak, dicepatkan ya nak. Bisa ya nak. Tidak ada jadi namanya bikin gambaran. Jangan coret bolak-balik ya, caranya satu kali aja. Iya. Cantik kok.
mau disebut ibu guru? Enggak. Mau dihukum ibu guru? Enggak. Yang baik lah ya nak. Gak dia ini kamu siap. Main mana ini kok kawan-kawan kelompoknya kalah? Coba nak. Udah, oh siapmu udah selesai. Siapa yang belum ini? Cepatkan. Aku udah selesai. Iya, padat, cair dan gas. Iya. 3 medium perambatan. Oke, sudah ya nak, udah bisa ibu umpannya ya. Presentasi ya nak. Dari kelompok bunyi dulu. Silakan maju salah satu kawannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Olivia, ya, berdiri di tengah nak. Yang lain coba sambil mendengar ya. Amos, duduk nak. Oke, Olivia bacakan hasil kerja kelompokmu nak. Buat suaranya ya, silakan didengar. Dari nomor 1 nak. Iya, oke. Kuat suaranya nak. 1. Tabel pengamatan. Percobaan ke-1. Media perambatan bunyi benang. Terdengar checklist. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Melalui benda padat, cair dan gas. 3. Benda atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Benang dan udara. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama atau mengapa? Tidak tergantung media perambatannya. 5. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui medium perambatan. Medium perambatan dapat berupa benda padat dan benda padat, cair dan gas. Iya, nilai kelompok bunyi ibu berikan nilainya 95. Tepuk tangan untuk kelompok bunyi. Halo, coba tepuk tangan dulu. Ayo. Ya, nilai kelompok bunyi 95. Bagaimana kelompok rambar? Mau lomba nggak lebih tinggi nilainya? Ayo maju nak. Rinduan. Dengar nak. Nomor 2, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Jawab, melalui benda padat, cair dan gas. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Jawab, benang udara. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Jawab, tidak tergantung media perambatannya. 5. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Jawab, bunyi dapat Di dalam kotak. melalui medium perambatan. Perambatan dapat berupa benda padat, cair dan gas. Iya, untuk kelompok perambat ibu kasih nilai 96. Tepuk tangan. Oke, beda 1 nah. 95 juga udah bagus ya nak ya. Ya, ditingkatkan lagi supaya nilainya menjadi berapa nilai tertinggi? 100. Ditingkatkan cara belajar. Untuk Senin kita belajar lagi. Coba buat nilainya 100. Iya kan Olivia? Oke nah, sudah bisa dikumpulkan LKPD-nya. Dari kelompok ini kumpulkan Irfan, dari kelompok itu kumpulkan Amos. Ya, silakan diminta ibu nak. Merambat. Jadi tarik. Awas, jadi tarik bukannya ditunjuk. Tutup nak. Balikan kertasnya, bolak-balikan biar rapi. Iya, letakkan di meja ibu ya. Jangan lupa nama kamu ya. Ya, letakkan di sana. Yang dari kelompok bunyi kumpulkan nak ya. Apa ini? Oke, siapa yang belum kumpul angkat tangan?
yang sudah kita bahas hari ini. Coba perhatikan di depan aku. Yang pertama, bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga mempunyai sifat yang dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat dilenturkan. Bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gini, gimana contohnya bunyi itu bermanfaat? Misalkan gini, setiap pagi ibu mau beli sayur dari tukang sayur yang lewat. Tahu kan tukang sayur lewat kadang ada kan? Tapi dia membunyikan teleponnya dulu biar ibu tahu. Kenapa orang tuanya harus bunyikan telepon? Karena orang tuanya nggak di teras terus nengok-nengok gini. Kadang pergi ke dapur, pergi ke kamar, datang tukang sayur. Tahu nggak orang tua kita kalau itu tukang sayur? Tahu. Dari mana dia tahu, nak? Dari suara klakson. Coba kalau tukang sayurnya dia lewat, tapi nggak ada suara klakson. Tahu nggak orang tua kita dia lewat, nak? Nah, jadi itulah menggambarkan bahwa bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah kan, nak? Iya. Siapa lagi yang bisa nambahkan satu kesimpulan terserah? Ini ibu ingat ini ada ibu yang bisa jawab. Coba. Tadi kan ibu bilang bunyi itu adalah suatu suara yang berasal dari sumber bunyi. Siapa yang bisa menyebutkan tentang bunyi selain itu? Coba, nak, ayo. Yang udah kita pelajari. Ya, coba rindu, nak. Bunyi pita bunyi. Iya. Ketika pita suara bergetar, berarti dia sedang mengeluarkan bunyi. Siapa lagi yang bisa berbicara? Coba, nak. Apa yang muncul di pikiran kamu tentang bunyi? Siapa? Iya, Irfan. Coba, nak. Gelombang udara. Iya, artinya maksud dari Irfan adalah bahwa bunyi bisa tersampaikan melalui udara. Bagus sekali, nak. Nah, jadi itulah, nak, kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau kalian tanya, nak? Ibu harapkan di rumah jangan cuma diletakkan bukunya. Kalau di sekolah belajar, di rumah juga harus belajar. Ada yang malas belajar nggak? Siapa sih yang malas belajar? Gilbert, bagus duduknya, nak. Siapa yang malas belajar? Coba angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang rajin belajar di rumah? Angkat tangan. Waduh, ibu kasih 2 jempol ya untuk anak-anak ibu yang rajin belajar di rumah. Oke, nah jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nak. Untuk mengakhirinya kita bernyanyi satu lagu, tapi sebelumnya bereskan alat-alat tulis kamu, bukunya, pensil, pulpen, dan yang lain. Ya, nak, masukkan semua ke dalam tas. Irfan, Cecil, nanti rapi-rapikan ya, nak. Bukunya saja masukkan dulu. Buku masukkan, alat tulis, biar kita bernyanyi. Kita bernyanyi salah satu lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Kalau sudah disimpan, boleh berdiri, nak, di bangku masing-masing supaya kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Sama-sama. Udah pernah bernyanyi Maju Tak Gentar, kan? Sudah. Berdiri, Cecilia. Dengan penuh semangat kita ikuti lagu. Suaranya lantang, keras, dan semangat, ya, nak? Oke.
Amin. Ya. Oke, ke-12 kita nak